Sisir mana sih yang baik untuk parting dan sisir mana yang cocok untuk overcome? Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang fungsi sisir dalam potong rambut. Jadi seperti yang kita ketahui, sisir merupakan salah satu alat yang tidak bisa lepas dari proses potong rambut, yang dimana fungsinya sangat penting sekali teman-teman, dimana dalam potong rambut pasti memerlukan yang namanya sisir. Nah, di video kali ini kita akan membahas fungsi sisir. Dari beberapa sisir yang ada di video ini, kita akan membahas sisir mana sih yang paling penting digunakan atau yang perlu teman-teman beli pada saat belajar potong rambut. Jadi di sini ada 4 sisir yang pada intinya memiliki bentuk yang berbeda dan fungsi yang berbeda. Yang pertama, fungsi sisir itu adalah untuk langkah kita dalam proses parting. Jadi awal pertama kali kita memotong rambut, hal yang pertama dilakukan adalah melakukan proses parting, di mana proses parting ini memerlukan sisir sebagai alat bantu untuk merapihkan atau memisahkan pola potong rambut agar kita lebih mudah dalam proses memotong rambut. Nah, yang kedua, sisir berfungsi juga sebagai alat bantu kita dalam proses overcome. Jadi ketika teman-teman sudah selesai membuat pola dan ingin merapikan potongan rambut bagian atas atau bagian rambut yang belum terpotong sempurna karena keterbatasan satu clipper, kita bisa menggunakan sisir ini teman-teman. Sisir mana sih yang baik untuk parting dan sisir mana yang cocok untuk overcome? Jadi di sini ada 4 sisir yang saya punya, sebenarnya banyak lagi. Cuman pada intinya untuk sisir yang paling sering kita gunakan adalah 4 sisir ini. Dan ini pun akan saya bagi lagi menjadi 2 sisir yang memang benar-benar perlu untuk kita gunakan dalam proses potong rambut. Jadi saya akan pisahkan yang ini dan yang ini karena proses dan fungsinya sama. Kalau ini sama seperti ini bisa kita gunakan untuk overcome. Nah, kalau yang ini kita bisa gunakan untuk parting dan juga ketika selesai potong rambut. Nah, dari 2 sisir ini yang perlu teman-teman perlukan dalam proses belajar potong rambut ini adalah 2 sisir ini ya teman-teman. Yang pertama adalah sisir bentuknya lebih besar, ini geriginya, dan lebih tebal, berbeda dengan sisir ini. Nah, perbedaannya apa teman-teman? Bagi teman-teman untuk proses parting ya, teman-teman bisa menggunakan sisir ini untuk proses parting karena jenisnya, fungsinya dan juga modelnya ini memiliki ketebalan sisir yang lebih besar daripada yang ini. Ini bertujuan untuk apa teman-teman? Ini agar dalam proses parting teman-teman lebih gampang untuk mengambil rambutnya. Jadi tiap-tiap orang pasti memiliki jenis rambut yang berbeda-beda. Ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang ikal, ada yang keriting. Nah, sisir yang paling dominan untuk menyisir rambut dengan semua jenis rambut adalah jenis ini. Nah, jadi untuk rambut tebal ataupun rambut tipis, sisir ini baik sekali untuk parting. Nah, sisir ini bisa enggak teman-teman untuk overcome? Bisa, cuman karena geriginya lebih tebal, jadi dia tidak bisa mengambil potongan rambut yang lebih detail seperti itu teman-teman. Jadi sisir ini lebih cocok digunakan untuk proses parting. Nah, ini biasanya didapat ketika teman-teman membeli clipper Wahel ya. Kalau untuk Kimei, Wimark dan yang lainnya, saya kira untuk saat ini belum pernah ada gratis sisir. Ini untuk yang pertama, fungsinya untuk parting yang lebih dominan untuk digunakan
dalam proses parting. Nah, untuk selanjutnya yaitu proses overcome. Sisir ini sangat cocok untuk teman-teman gunakan untuk proses overcome, dimana sisir ini memiliki gerigi yang lebih ramping, lebih rapat. Ini kan teman-teman, nah ini lebih rapat dan ini lebih renggang. Nah, jadi sisir ini sangat cocok untuk digunakan dalam proses overcome. Jadi ketika teman-teman mengambil sisa potongan rambut bagian atas yang belum terpotong oleh sepatu clipper, sisir ini sangat cocok sekali digunakan dalam proses overcome. Apalagi bentuknya yang lebih ramping, lebih tipis. Terus untuk memotong bagian atas maupun proses sasak, teman-teman bisa menggunakan sisir ini ya, karena biasanya untuk bagian atas kan juga memiliki ketebalan rambut yang sangat tebal. Jadi sisir ini sangat cocok digunakan dalam proses potong bagian atas ataupun untuk sasak gitu. Terus untuk styling, teman-teman bisa menggunakan semua jenis sisir, baik yang tebal maupun yang tipis gitu. Kalau untuk lebih enaknya, ketika kita sudah selesai untuk styling, kita bisa menggunakan sisir ini seperti itu. Itu saja dari saya dalam video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.